Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Amelia Sari Rindika dari program PSPA Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan memberikan pelayanan informasi obat terkait penyakit diabetes mellitus. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Diabetes diklasifikasikan menjadi 3 jenis tipe diabetes, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Adapun tanda dan gejala diabetes secara umum adalah 3P, polifagia, poliuria, dan polidipsia, yaitu sering merasa haus, sering merasa lapar, dan sering buang air kecil. Tujuan penelaksanaan secara umum adalah meningkatkan kualitas hidup penyandang diabetes. Nah, tujuannya meliputi yang pertama, tujuan jangka pendek yaitu menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi akut. Yang kedua, tujuan jangka panjang yaitu mencegah dan menghambat progresivitas diabetes mellitus. Yang ketiga, tujuan akhir pengelolaan diabetes adalah menurunkan morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Kita masuk di terapi non-farmakologi. Yang pertama yaitu pengaturan makan. Nah, diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penelaksanaan diabetes. Diet yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein dan lemak, dan sesuai dengan kecukupan gizi yang baik. Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, stres akut, dan kegiatan fisik yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang ideal untuk penyandang diabetes. Yang kedua yaitu latihan jasmani. Latihan jasmani merupakan salah satu pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 apabila tidak kontraindikasi. Nah, kegiatan latihan jasmani dilakukan secara teratur sebanyak 3-5 kali per minggu selama sekitar 30 sampai 45 menit dengan total 150 menit per minggunya. Jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Kita masuk di terapi farmakologi. Terapi farmakologi DM terdiri dari terapi hipoglikemik oral dan terapi insulin. Kali ini saya hanya akan menjelaskan 5 golongan terapi hipoglikemik oral secara umum dan terapi insulin dan cara menggunakan insulin dengan baik dan benar. Hipoglikemik oral yang pertama yaitu golongan sulfonylurea. Kerja utama dari golongan ini adalah meningkatkan sekresi insulin sehingga obat ini hanya efektif hanya jika masih ada aktivitas sel beta pankreas. Nah, semua golongan sulfonylurea dapat menyebabkan hipoglikemia, tetapi hal ini tidak biasa terjadi kecuali adanya kelebihan dosis. Nah, obatnya ada glibenclamide, glipizid, gliburid, dan lain-lain. Golongan yang kedua yaitu meglitinib. Nah, yang termasuk dari golongan ini adalah nateglinib dan repaglinib yang menstimulasi pelepasan insulin. Kedua obat ini mempunyai mula kerja yang cepat dan kerja yang singkat dan digunakan sebelum setiap kali makan. Obat ini digunakan sebagai monoterapi pada pasien yang tidak kelebihan berat badan atau pada pasien yang kontraindikasi atau tidak tahan dengan metformin atau dapat diberikan kombinasi dengan metformin. Nah, obat ini hanya disetujui digunakan bersama metformin, tidak dengan golongan yang lainnya. Golongan yang ketiga yaitu golongan biguanid. Kerja utama dari golongan ini adalah menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Metformin merupakan obat pilihan pertama pada pasien diabetes mellitus tipe 2, termasuk pasien dengan berat badan yang berlebih. Jika sesuai, bisa juga digunakan sebagai
Pilihan pada pasien dengan berat badan normal juga digunakan untuk penderita diabetes yang tidak dapat dikendalikan dengan terapi sulfonylurea. Golongan keempat yaitu golongan thiazolidinedion. Kerjanya yaitu menurunkan resistensi insulin perifer dan menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Obat ini juga digunakan baik secara tunggal atau dengan sulfonylurea jika metformin tidak sesuai. Nah, kombinasi thiazolidinedion dan metformin lebih baik daripada kombinasi thiazolidinedion dan sulfonylurea, terutama pada pasien dengan berat badan berlebih. Obatnya yaitu pioglitazone dan rioglitazone. Golongan yang kelima yaitu golongan penghambat alfa glukosidase, yang termasuk di dalam golongan ini adalah atarbosa yang merupakan penghambat alfa glukosidase intestinal yang memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa sehingga kadar glukosa di dalam darah tidak meningkat. Nah, kita masuk di terapi insulin. Nah, insulin dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan durasi dan lama kerjanya. Yang pertama yaitu insulin kerja pendek atau cepat dan lama kerjanya 4-8 jam. Digunakan untuk mengendalikan glukosa darah sesudah makan dan diberikan sesaat sebelum makan. Nah, yang kedua yaitu insulin kerja menengah. Lama kerjanya 8-12 jam, diabsorpsi lebih lambat, digunakan untuk mengendalikan glukosa darah basal. Yang ketiga yaitu insulin kerja panjang. Nah, lama kerjanya yaitu 12-24 jam, diabsorpsi lebih lambat untuk mengendalikan glukosa darah basal. Digunakan 1 kali malam sebelum tidur atau 2 kali pagi dan malam hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasien tertentu juga tersedia insulin campuran yang merupakan campuran antara insulin kerja pendek dan kerja menengah atau insulin kerja cepat dan kerja menengah. Nah, kemudian kita akan masuk di cara penggunaan insulin. Misalkan ini adalah insulin ya teman-teman. Nah, cara menggunakan insulin dimulai dengan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian persiapkan pen insulin dengan membuka penutup pen insulin, lalu buka kertas pembungkus dan tutup jarumnya. Kemudian aktifkan tombol dosis insulin yang diputar hingga mencapai dosis yang diresepkan oleh dokter. Kemudian, lokasi bagian tubuh yang disuntikkan bisa berpindah-pindah, bisa di perut, lengan atas, atau paha. Nah, usahakan tidak menyuntik di daerah yang sama secara terus-menerus. Bisa hari ini di bagian lengan, besoknya di bagian perut, seperti itu ya. Nah, setelah itu lepaskan jarum dari pen. Jarum hanya boleh digunakan untuk 1 kali pemakaian saja ya. Nah, sehingga setelah digunakan dibuang di tempat sampah jarumnya. Nah, untuk penggunaan pertama insulin sebaiknya kita pastikan tidak ada udara di dalam pen sehingga dosisnya sesuai dengan yang diinginkan. Caranya adalah kita coba mengatur dosisnya ke 1 atau 2 unit, lalu tahan pena dengan jarum mengarah ke atas dan tekan tombol dosis sambil mengamati keluarnya insulin. Nah, diulangi terus hingga insulin terlihat di ujung jarum ini. Nah, lalu cara menyuntikkannya dengan menggenggam pen dengan 4 jari seperti ini dan letakkan ibu jari pada tombol dosis. Cubit bagian kulit yang akan disuntik dan segera suntikkan jarum pada kemiringan 45 derajat. Nah, lalu lepaskan cubitan, diamkan jarum di tempat selama 5-10 detik agar obatnya tidak keluar. Nah, bagaimana dengan cara penyimpanannya? Cara penyimpanannya ya, sebelum digunakan, simpan di kulkas, bukan di freezer ya. Nah, jika sudah mulai menggunakan, maka perlu menghangatkan insulin terlebih dahulu. Nah, tetapi bukan dengan air panas ya, cukup digulingkan di kedua telapak tangan sampai botol insulin tersebut tidak dalam keadaan dingin lagi. Dan setelah digunakan, insulinnya disimpan di suhu ruangan saja ya. Bisa disimpan di lemari atau di kotak obat, serta hindari terkena paparan sinar matahari langsung dan juga dari jangkauan anak-anak. Nah, sekian dari pelayanan informasi obat dari saya. Terima kasih.